Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kita bertemu kembali dalam pelajaran agama dan hari ini adalah pelajaran terakhir di semester ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memimpin kita dalam satu semester dalam pembelajaran PJJ. Cukup berat, sulit, dan kalau kita bisa sampai di hari ini, hari terakhir pembelajaran di semester ini, itu menjadi satu bukti bahwa Tuhan baik. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa mengikuti pembelajaran dan sudah di akhir semester. Kita terus berdoa kiranya Tuhan menguatkan kita. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, tapi kita bisa meminta kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, dan perubahan-perubahan seperti ini kita juga harus belajar fleksibel. Ya, pembelajaran tetap diikuti dengan baik sekalipun dengan ketidakhadiran guru di rumah, tapi guru hadir melalui Google Classroom, melalui Zoom. Jadi mari kita mensyukuri semua kebaikan Tuhan ini anak-anak dengan tetap setia menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang miss it ya, kehilangan momen belajar. Kalau kamu tidak belajar satu semester ini, lihatlah semua sudah berakhir. Dan semester ini tidak akan berulang. Kalau nanti suatu hari kamu dewasa dan besar, kamu akan bisa mengingat kesulitan yang kamu hadapi, yang kamu jalani dalam masa pandemi ini. Kalau kamu menjalaninya dengan baik, itu akan menjadi satu catatan yang baik. Tapi kalau kamu melewatinya dengan sembarangan, tidak mengisi hari-hari ini dengan benar dan bertanggung jawab, itu akan menjadi ingatan yang memang akan kita sesali ya. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Saya berharap kita terus bertambah-tambah bijaksana dalam menyikapi situasi-situasi yang bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas anugerah Tuhan yang memimpin kami sepanjang satu semester ini. Hari ini adalah pertemuan yang terakhir, dan kalau kami boleh memasuki pertemuan terakhir, Tuhan sudah memimpin kami dari pertemuan di awal. Sekalipun metode pembelajaran harus belajar dari rumah karena kondisi khusus pandemi COVID-19. Tapi bukan hanya kami yang belajar dari rumah. Semua anak murid di Indonesia bahkan di dunia mengalami hal yang sama. Tolong kami untuk selalu belajar fleksibel dengan perubahan. Kami tidak langsung gelisah dan memanfaatkan kondisi khusus seperti ini untuk menjadi malas dan tidak bertanggung jawab. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini ada di antara kami tidak bertanggung jawab menggunakan waktu dalam satu semester ini, dan kami tidak sadar bahwa waktu terus berjalan. Bahkan hari ini kami sudah di penghujung semester ini. Kami akan menghadapi evaluasi akhir semester untuk mengevaluasi sejauh mana kami telah memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru sepanjang satu semester ini. Tolong kami untuk mensyukuri pertemuan terakhir ini, mensyukuri akhir semester ini, karena kami mengingat kalau kami bisa melewati satu semester dalam kondisi khusus ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Kami akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Mohon Roh Kudus menolong kami, menerangi pikiran kami yang gelap, membuka mata rohani kami yang buta, membuka telinga rohani kami yang tuli, melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran, agar ketika kami belajar firman Tuhan, kami dapat berpikir dengan terang, melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya, dan juga mendengar dengan jelas, dan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman ditaburkan, firman-Mu jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas. Buah-buah yang mempermuliakan Tuhan, buah-buah yang menyatakan perubahan karakter kami karena pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam proses belajar kami hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan pelajaran yang ke-13. Pelajaran 13 adalah surat Paulus ya kepada
Titus, ya, minggu lalu 2 kali pertemuan kita sudah belajar surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Itu adalah surat pribadi, dan hari ini kita belajar surat Titus juga adalah surat pribadi. Jadi sekali lagi anak-anak, surat-surat ini kalau disebut nama berarti itu adalah surat pribadi, bukan surat kepada jemaat. Kalau kepada 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Kolose, 2 Kolose itu adalah surat kepada jemaat. Surat Efesus, Filipi, itu semua nama-nama kota ya. Jadi kalau disebutkan nama surat itu adalah nama kota, berarti itu kepada jemaat. Kalau surat itu disebut nama pribadi, berarti itu adalah surat kepada pribadi atau surat penggembalaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, kita lihat dulu ayat hafalan kita. Anak-anak sudah ya silakan berlatih terus di rumah untuk menghafal firman Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi kamu untuk banyak menghafal firman Tuhan karena pikiranmu masih jelas ya. Kalau nanti kamu sudah lebih tua, usia 40, 50, pikiran tidak sejelas sekarang. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini, karena apa yang kamu hafal sekarang, Roh Kudus akan mengingatkannya di masa mendatang ketika kamu menghadapi kesulitan-kesulitan. Mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, jadi metode menghafalnya bisa seperti yang Ibu sampaikan, satu baris per satu baris, lalu tambahkan lagi demikian ya. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak sekalian dapat yang pertama menemukan siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa dari surat Titus. Yang kedua, anak-anak diharapkan mempelajari bagaimana firman Allah mengajar untuk meminta pengampunan dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Jadi diharapkan anak-anak terus belajar ya, mempelajari bagaimana firman Allah mengajar. Jadi dengan kita belajar firman Tuhan itu menjadi guru kita yang mengajar kita. Kali ini kita diajar oleh firman Tuhan meminta pengampunan dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Surat Titus ditulis oleh Rasul Paulus. Tempat penulisan tidak diberitahukan di mana, tetapi pada saat perjalanan misi keempat. Berarti misi terakhir, ya. Waktu penulisannya sekitar tahun 60 sampai dengan tahun 62 sampai dengan ya sekitar 64 Masehi. Jadi ini sudah hampir di penghujung daripada hidup Rasul Paulus. Alasan surat Titus ditulis oleh Paulus, ya. Jadi kalau dikatakan mengapa Paulus menulis surat ini adalah memberitahukan kepada kita alasan Rasul Paulus atau tujuan Rasul Paulus menuliskan surat Titus. Yang pertama, Paulus ingin memberi nasihat singkat, ya. Memberi nasihat singkat, menjelaskan bagaimana mengatur jemaat Kreta, apa yang harus dipercayai oleh pemimpin gereja dan anggota jemaat, dan bagaimana mereka harus berperilaku. Jadi Paulus menuliskan ini kepada Titus, dan Titus akan membacakan surat itu kepada jemaat, ya. Jadi surat-surat itu kepada pribadi, iya, tapi juga surat itu dibacakan juga kepada jemaat. Yang kedua, Rasul Paulus mau menekankan doktrin dan kewajiban itu saling berkaitan erat. Jadi doktrin itu tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ketika kita belajar doktrin, maka kita juga memiliki kewajiban-kewajiban yang kita bisa mengerti, bisa dikaitkan dengan doktrin itu. Misalnya doktrin Allah, ya kita tahu kita harus setia beribadah hanya kepada Allah saja. Lalu kita bisa mengenal Allah itu kudus, maka kita juga harus belajar kudus. Allah itu kasih, maka kita juga harus belajar kasih.
Allah itu adil, maka kita juga harus belajar adil dan seterusnya. Jadi itu sebabnya doktrin dan kewajiban saling berkaitan. Yang ketiga, Paulus mendorong para pemimpin gereja untuk berpegang teguh pada berita yang dapat dipercaya, yang memimpin dengan teladan hidup yang saleh. Ya, jadi Paulus memberi dorongan ya Pak kepada para pemimpin gereja untuk berpegang teguh pada berita yang dapat dipercaya, yang memimpin dengan teladan hidup yang saleh. Yang keempat, Rasul Paulus juga menuliskan cara untuk memerangi pengajaran palsu adalah dengan mengajarkan apa yang sesuai dengan doktrin yang sehat. Jadi kita sudah belajar ini berulang-ulang dari surat-surat Rasul Paulus, dan surat Rasul Paulus yang satu dan yang lain prinsipnya sama. Kalau ada pengajaran sesat, untuk memeranginya adalah dengan cara mengajarkan pengajaran yang benar dan yang sejati. Masih ingat ya, untuk mengetahui uang palsu harus belajar terlebih dahulu uang asli. Jadi kalau kita mau memerangi pengajaran palsu, kita harus belajar pengajaran yang benar. Kita juga harus mengajarkan pengajaran yang benar sehingga jemaat tahu terlebih dahulu pengajaran yang benar, baru mereka bisa selektif, bisa menilai pengajaran yang mereka dengar dari orang lain itu pengajaran sesuai dengan firman Tuhan atau palsu. Oleh karena itu anak-anak, dari kecil kamu harus tahu betapa penting belajar firman Tuhan, karena di sepanjang zaman ajaran sesat tidak pernah tidak ada, selalu ada. Nah, supaya kita tidak disesatkan, maka kita harus belajar firman Tuhan. Nanti kamu sudah besar ya, dewasa, mungkin kamu akan menjadi guru agama seperti menggantikan Ibu Happy, menjadi hamba Tuhan menggantikan Pendeta Stephen Tong dan hamba Tuhan yang lain, menggantikan guru-gurumu yang mengajar. Berarti kamu yang harus mengajarkan yang benar. Nah, sebelum waktu itu tiba, maka sekarang ini kamu harus terus memberi dirimu dibekali supaya ketika waktunya tiba mengajar, kamu tidak mengajarkan yang palsu atau yang sesat. Nah, Paulus menulis surat kepada Titus. Saat itu Titus berada di Pulau Kreta. Ya, jadi Titus berada di Pulau Kreta ketika dia menerima surat dari Rasul Paulus. Relasi Paulus dengan Titus, bagi Paulus ya, Titus itu adalah, dia menyebutkan di dalam surat Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Berarti mereka adalah bapak rohani dengan anak rohani. Hubungan ini sama dengan Timotius, betul masih ingat ya? Timotius juga Paulus sebut sebagai anak-anakku di dalam Tuhan. Jadi ini disebut anakku yang sah menurut iman kita yang bersama. Kemudian Paulus meninggalkan Titus di Kreta, berarti kalau ditinggalkan berarti ada masa di mana Paulus dan Titus bersama-sama melayani di Kreta. Tapi karena Paulus harus mengerjakan penginjilan di kota-kota lain, karena memang dia adalah rasul bagi orang-orang non-Yahudi, maka dia tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Dia meninggalkan Titus di Pulau Kreta untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas mengatur jemaat di sana dan menetapkan penatua-penatua. Penatua-penatua ini adalah seperti kalau di gereja kita sekarang majelis pelayan di gereja yang bekerja sama dengan hamba Tuhan, ya, mendampingi hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan semua mengerjakan pelayanan di gereja, hamba Tuhan bisa cepat mati karena kelelahan. Maka di setiap gereja harus ada majelis atau penatua-penatua untuk mendampingi hamba Tuhan, melayani, mengkonseling dan melayani dan mengkonseling jemaat, dan juga memperkembangkan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Nah, Titus tidak disebutkan dalam kisah para rasul, tetapi kita tahu tentang dia dari beberapa surat lainnya, ya, termasuk Galatia, 2 Korintus, 2 Timotius. Nah, fakta mengenai Titus ini, dia adalah seorang yang percaya tapi berasal dari bangsa lain. Dia bukan orang Yahudi, ya. Jadi kemungkinan besar Titus ini bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan Paulus. Itu sebabnya dia merasa dekat ya. Biasanya kalau kita melayani seseorang,
dan orang itu bertumbuh melalui pelayanan kita, kita akan sangat dekat ya. Kita akan sangat dekat dengan orang itu. Jadi ada kemungkinan Titus ini bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan Paulus. Kemudian dia ikut ya bersama Paulus dalam beberapa perjalanan misi Paulus sebenarnya. Jadi Titus ini bukan hanya bertemu dengan Paulus di kotanya, lalu percaya dan tetap tinggal, tidak. Tapi Titus pernah ya bersama-sama dengan Paulus atau mendampingi Paulus, menemani Paulus dalam perjalanan beberapa perjalanan misi. Nah, Titus dan Paulus pernah bekerja sama di Kreta ya, tadi seperti yang sudah Ibu Happy sampaikan, sebelum Paulus meninggalkan dia di Kreta dan Paulus pergi ke tempat-tempat lain. Nah, Paulus menyampaikan surat teguran, Titus menyampaikan surat teguran dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Anak-anak masih ingat problematika atau masalah jemaat di Korintus? Ya, mereka terjadi perpecahan jemaat karena mereka mengelompok ya. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, sehingga Paulus mengirimkan surat menegur mereka supaya mereka tidak pecah oleh karena mengelompokkan diri. Karena Paulus mengingatkan bahwa kita seluruhnya adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Dan yang paling utama adalah Kristus, para hamba Tuhan bukan yang terutama. Jadi jangan mengelompokkan diri berdasarkan hamba-hamba Tuhan. Nah, tapi kemudian ketika Titus membawa surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Titus menyaksikan perubahan dan pertobatan jemaat di Korintus. Jadi Titus juga yang membawa kabar tentang pertobatan jemaat di Korintus kepada Paulus. Masih ingat ya waktu kita belajar 1 Korintus adalah surat teguran kepada jemaat Korintus yang pecah. Tapi surat 2 Korintus adalah penghargaan Rasul Paulus atas berita yang dibawa oleh Titus tentang pertobatan mereka. Dan di 2 Korintus kemudian Paulus menghimbau mereka, kalau kamu sudah bersatu dan memang harus bersatu, maka sekarang mulailah memikirkan pekerjaan Tuhan. Seperti apa? Seperti mengumpulkan uang untuk mendukung saudara seiman yang mengalami kelaparan di Yerusalem. Nah, terbukti setelah jemaat di Korintus bersatu, mereka mampu menjadi alat di tangan Tuhan, mengumpulkan uang dan memberikan sumbangan atau bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Nah, Titus dia adalah rekan sekerja Paulus dalam pemberitaan Injil. Rekan itu berarti teman ya, teman sekerja Paulus. Kemudian nasihat dari Paulus ya kepada Titus dan jemaat di Kreta dan juga kepada kita semua. Jadi sekali lagi ketika Paulus menuliskan surat itu adalah Roh Kudus mewahyukan, menginspirasikan agar Paulus menuliskan surat itu sebabnya surat Rasul Paulus ini adalah firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, betul itu ditujukan kepada Titus, ditujukan kepada Timotius, ditujukan kepada jemaat di Kolose, Korintus, Filipi, Galatia dan seterusnya. Tapi karena itu adalah firman Allah, juga dituliskan kepada kita, kepada semua orang percaya sepanjang zaman. Maka mari kita memperhatikan bersama-sama nasihat dari Rasul Paulus. Yang pertama, kepada orang-orang muda. Nasihatnya adalah harus menguasai diri. Self-control. Orang muda itu suka meledak-ledak, marah, emosional. Ya, maka mari kita mendengar nasihat Rasul Paulus. Harus menguasai diri. Jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung, jangan cepat main tangan ya, berantem, memukul, atau lempar barang, atau tindakan-tindakan yang tidak terpuji lainnya. Yang kedua, kepada perempuan-perempuan muda. Nasihat Paulus adalah perempuan muda dapat belajar dari perempuan-perempuan tua bagaimana mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Nah, jadi anak-anakku, sekarang kamu masih kecil, kamu belajar dari mamamu. Bagaimana mamamu mengasihi papamu, bagaimana mamamu mengasihi kamu, bagaimana mamamu hidup bijaksana dan suci, bagaimana mamamu rajin mengatur rumah tangga kalian.
bagaimana mamamu baik hati dan taat kepada papamu. Jadi anak-anak perempuan nih ya, belajar dari orang tua, dari mama kita, dari nenek kita, atau dari perempuan dewasa lainnya. Yang berikutnya, karena pada waktu itu ada sistem perbudakan ya, sistem perbudakan. Kalau saat ini mungkin adalah pembantu, ya. Memang itu tidak equal, tidak bisa sejajar. Tapi ini adalah orang-orang memang yang bekerja. Pada waktu itu karena ada budak atau hamba, maka Rasul Paulus juga memberikan nasihat. Ya, misalnya Paulus kan ada juga mempertobatkan budak ya. Masih ingat Onesimus? Ya. Maka nasihat Paulus adalah kepada budak-budak dan hamba-hamba Kristen yang tentu yang sudah bertobat ya, dikatakan harus menunjukkan rasa hormat kepada tuan-tuan mereka dengan cara taat kepada mereka. Menunjukkan rasa hormat dengan cara tidak membantah atau mencuri dari tuan mereka, bertindak dalam cara yang menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Nah, jadi hamba-hamba Kristen, pembantu Kristen harus menunjukkan rasa hormat terhadap tuan mereka dengan cara taat kepada mereka, hormat dengan cara tidak membantah, tidak mencuri uang tuan mereka, dan bertindak dalam cara yang menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Yang terakhir kepada kita, ya kepada semua pembaca surat Titus. Saat ini kita menjadi pembacanya dan pembelajarannya. Nasihat Rasul Paulus adalah kita harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang memiliki otoritas di atas kita. Siapa yang berotoritas atas kita? Iya, di rumah adalah papa mama. Di sekolah adalah bapak ibu guru. Di masyarakat adalah pemerintah. Atau di sekeliling kita ada orang-orang dewasa, orang-orang yang besar daripada kita. Mereka adalah orang yang berotoritas. Nasihat Paulus adalah mari kita hormat kepada mereka. Karena dengan demikian kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Kami sudah belajar tentang surat Paulus kepada Titus. Kami sungguh bersyukur atas surat-surat Rasul Paulus yang daripadanya juga kami dapat belajar. Baik surat kepada jemaat maupun surat kepada pribadi. Kami sungguh memuji-muji Engkau ya Tuhan atas firman yang sudah kami belajar secara limpah dari surat-surat Rasul Paulus sepanjang satu semester ini. Dan hari ini adalah hari terakhir. Kami akan melanjutkan pembelajaran ini semester depan. Apa yang sudah kami pelajari semester ini, materaikanlah itu di hati kami ya Tuhan. Dan tolong kami untuk sungguh percaya kepada firman Tuhan seumur hidup kami. Percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Tolong kami untuk tidak pernah menyangkal Tuhan, tidak pernah menyangkal iman kami. Oleh karena apapun dalam tantangan hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, jagailah hati kami, jagai pikiran kami agar hati kami benar, pikiran kami benar. Dengan demikian perkataan dan tindakan kami akan benar. Berkati pembelajaran hari ini, tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak kami, persiapan PAS keterampilan, PAS pengetahuan, agar anak-anak kami boleh mempersiapkan diri lebih baik lagi. Jika ada yang gagal di PTS yang lampau, biarlah kegagalan itu menjadi guru, mereka belajar dari kesalahan dan tidak mengulangnya. Sekali lagi kami mau mengerjakan segala sesuatu segera, tuntas dan berkualitas demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, minggu depan tanggal 12 November, kita tidak ada pembelajaran. Karena selama 2 minggu ke depan, tanggal 12 dan tanggal 19, Ibu Happy memberikan kamu proyek, ya, membuat mind map seluruh surat-surat Rasul Paulus. Kamu tulis di kertas yang besar, ya, kamu tulis dengan tangan, lalu kemudian kamu presentasi. Misalnya kamu sudah menuliskan mind map itu, Ibu Happy sudah mengirimkannya, lalu kamu akan menjelaskannya, lalu rekam. Setelah kamu rekam, kirimkan ke Google Classroom. Itu adalah
ujian PAS keterampilan. Semakin lengkap kamu tulis, kamu jelaskan, semakin baik. Ya. Jadi hari ini kamu kerjakan dulu latihan 13. Setelah latihan 13, minggu depan kamu kerjakan PAS keterampilan. Kemudian kamu presentasi dengan merekam, ya, merekam presentasimu dan kirimkan kepada Ibu Happy. Durasinya berapa lama? Seberapa lama kamu mempresentasikan? Silahkan kamu kerjakan dan do your best untuk kemuliaan Tuhan kita. Lalu latihan 13 hari ini, khusus latihan 13, Ibu Happy tidak memberikan kesempatan PB. Jadi perhatikan anak-anak, bacalah materi, dengarkan rekaman ini berulang-ulang. Ketika kamu menjawab latihan, cross check. Karena kalau kamu salah, tidak ada kesempatan PB. Jadi 1 kali dalam 1 semester ini pelajaran ke-13, Ibu Happy tidak memberikan PB. Juga yang tidak mengerjakan dan tidak submit hari ini, Ibu Happy tidak memberikan kesempatan untuk mengerjakannya besok dan seterusnya. Artinya kalau kamu tidak kerjakan hari ini, langsung nilai kamu 0. Demikian anak-anak, karena Ibu Happy ingin kalian fokus hari demi hari. Hari ini fokus dengan pelajaran hari ini, besok fokus dengan pelajaran besok, dan khususnya 1 minggu ke depan ini kalian akan menghadapi ujian-ujian PAS keterampilan, maka Ibu Happy tidak mau mengganggu dengan PB. Lalu PB pelajaran yang belum tuntas juga adalah terakhir hari ini. Ibu Happy tidak memberikan dan tidak mentolerir PB yang belum tuntas setelah hari ini. Ya, saya pikir kita harus belajar anugerah ada batasnya. Jadi jangan kita mempermainkan kemurahan hati, kebaikan hati, kesempatan. Kalau ada kesempatan PB, kerjakan segera. Dan seperti hari ini tidak ada kesempatan PB, maka anugerah sudah cukup. Demikian anak-anak, selamat belajar, selamat bekerja, Tuhan memberkati.